Ya, bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semua. Hari ini saya akan menyampaikan informasi mengenai psikologi persepsi lanjutan pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya tentu saja saya sudah menyampaikan berbagai slide yang terkait dengan persepsi kita adalah paradigma kita. Dan bagaimana itu di sistem tanda, sistem berpikir itu disampaikan oleh saya. Silakan nanti sebetulnya ini PowerPoint ini akan saya rangkum dan setelah komplit dengan semua kelengkapan visualnya dengan contoh dan lainnya nanti dalam bentuk PDF untuk memandu kawan-kawan mengerjakan tugas. Cukup adil kan? Jika demikian kawan-kawan mengerjakan tugas sebetulnya ini mengapa saya perlu dulu menyampaikan psikologi persepsi relasinya dengan ilmu tanda. Jadi bagaimana psikologi persepsi berrelasi dengan ilmu tanda dalam kajian kita yang disebut dengan kajian seni rupa. Baiklah, kita mulai saja dan ini nanti cukup 10 menit, biasanya sangat efektif penyampaian semacam ini. Dan ini pun ada 2 penyampaian yang akan saya sampaikan. Yang kedua ini 16 lembar, tapi nanti yang diketahui oleh saudara ini hanya terkait dengan istilah saja dulu. Supaya saudara tahu nanti mengkaji itu tentu saja harus dengan reference ya. Jadi reference itu ada istilah, ada deskripsi dan lainnya. Kalau menggunakan salah satu disiplin ilmu tertentu, tentu saja ini ilmu bahasa rupa tradisional ataupun semiotika modern atau di antara keduanya, silakan saja. Kita tidak perlu tabu dengan hal-hal yang disebut dengan kajian itu sebetulnya bisa secara interdisiplin. Oke, mari kita mulai saja. Relasi psikologi persepsi dalam sistem tanda seni rupa. Nah, ini bagian inilah yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan. Dan kalau saya sampaikan juga dalam bentuk Zoom, tatap wajah, ini akan cukup berlama-lama menjelaskan dengan contoh. Tapi kali ini cukup saja dengan memberikan contoh langsung pada mappingnya. Lalu berikutnya nanti akan saya sampaikan sepintas saja tentang istilah-istilah. Nanti kawan sendiri yang membuka istilah ini dan cari nanti semakin banyak term istilah yang saudara pahami untuk mengkaji bahasa rupa, semakin kelihatan bahwa saudara memiliki sejumlah reference atau bacaan yang sangat banyak gitu ya. Sebab nanti saudara juga sistem tanda itu kenyataannya itu adalah realitas visual yang merupakan kenyataan kultural yang betul-betul ada dan bisa dikaji berdasarkan ilmu bahasa rupa, ilmu tanda itu sendiri. Oke, karena ini adalah mata kuliah yang terkait dengan psikologi persepsi, tentu saja kawan-kawan minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa secara fitrah kita memiliki otak, ada sensori, di situ ada nerit, ada dendrit. Lalu juga di bagian manakah kita berpikir kesenian, konon itu di bagian kanan dan di bagian kiri terkait dengan sains. Menurut saya kedua-duanya berjalan secara bersamaan. Oke, nanti juga kita memanfaatkan indera mata atau kasat mata, sesuatu yang kasat mata, karena ingat kita hanya mengkaji pada bagian sistem tanda seni rupa. Di kelas yang lain nanti ada tari, ada yang musik, ada juga yang teater. Meskipun nanti lintasan saya juga kadang-kadang menyentuh bagian yang terkait dengan bidang kajian lainnya di seni atau seni lainnya gitu ya, supaya kawan-kawan juga bisa tadi konsepnya adalah berpikir interdisiplin. Oke, nah realitas visual itu tentu saja ada yang karya seni tradisional, modern, postmodern, dan kontemporer. Saudara jangan permasalahkan dulu nanti postmodern lalu ke kontemporer, ini berpanjang-panjang menjelaskannya. Paling tidak term atau kategori ini pahami saja dulu sebagai sesuatu yang disebut dengan kategorisasi. Pembedanya ada, mengapa saya sebutkan seperti ini. Nanti kajian tandanya bisa melalui bahasa rupa tradisional dan atau kajian tanda melalui semiotika. Kedua-duanya bisa digunakan karena sebetulnya istilah apapun yang ada pada seni tradisi tiba-tiba memiliki similarity, tidak ada persoalan dengan kata yang disebutkan pengulangan, tiba-tiba repetition.
tiba-tiba ada yang sin sign. Oh, ini unik gitu di tradisi gitu. Ya sama saja sebetulnya. Itu hanya istilah saja, dan saudara nanti jelaskan asal usul teori itu, referensinya, supaya saudara juga menunjukkan bahwa sumbernya valid dari sesuatu yang dibaca berdasarkan teori tertentu. Oke, berikutnya di realitas visual itu tentu saja ada kajian tanda dan simbol. Nah, ini lagi-lagi juga saya membedakan hal ini supaya kawan tahu sebetulnya tanda itu sebetulnya sesuatu yang bisa dibaca, dideskripsikan secara pasti. Nanti juga ada istilah-istilah lainnya tersendiri, tapi simbol lebih khusus. Itu sesuatu, makanya ada buku khusus membahas tentang simbol, karena simbol itu kalau dalam bahasa Inggris sederhana itu disebut special case of sign. Setiap simbol itu sangat khusus, sangat spesial, milik tradisi, komunitas, atau orang tertentu yang memberikan makna terhadap tanda tertentu. Makanya sangat berbeda, dan di sini nanti kawan-kawan akan membahasnya secara keilmuan simbol yang sedikit berbeda dengan tanda. Meskipun keduanya juga di semiotika dibahas. Nah, ini sistem tanda itu bagaimana bisa dibaca, lalu relasi tanda dengan persepsi itu bagaimana. Yang jelas kita bisa meresponnya, kita bisa memikirkan tentang itu, dan ini juga cara berpikir itu bergantung entry behavior yang disebut dengan perjumpaan estetik. Jika kita bisa melihat sesuatu secara jernih dengan analisis yang bagus, ya karena kita memiliki kecerdasan estetik yang baik, karena kita memiliki misalnya perjumpaan estetik yang sama karena dipersepsi dengan ilmu dan cara pikir yang kita miliki itu mendekati hal itu. Jika tidak, ya sangat sulit. Oke, lalu ada nalar, ada logikanya, ada estetikanya, lalu dipersepsi juga, menjustifikasi, menganalisis, menginterpretasi. Silakanlah. Istilah itu saudara bisa gunakan dengan alasan apapun. Silakan saudara gunakan teori yang sangat spesifik mengenai ini. Nah, dari inilah nanti saya ingin menjelaskan ada ini sebetulnya dijelaskannya panjang, tapi saya pendekkan saja dulu. Ini sebetulnya istilah-istilah yang digunakan dalam semiotika, tapi saya blending juga dengan kajian yang tradisional gitu ya, karena kenyataannya yang tradisional berbeda gitu ya. Dan nanti kawan-kawan juga bisa melihat, ini istilah-istilah saja yang saya lewatkan karena waktunya dipadatkan. Inilah kelebihan kuliah daring, bagaimana kita padat menjelaskan lalu menyambungkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, nanti saudara pahami ada istilah yang disebut dengan icon. Itu pokoknya nanti ada contohnya saja ya. Kalau pakai contoh bahasa rupa, ini lisan saja dulu. Kalau pakai contoh bahasa rupa akan lebih jelas. Icon meniru rupa acuannya. Jadi kalau ada wujud tiba-tiba bangunan itu memproduksi memasarkan atau menjual misalnya donat, tiba-tiba bangunannya seperti donat, itu ikonografi. Lalu indeks, saya tidak jelaskan saja karena waktunya habis. Saya jelaskan istilah-istilah saja. Nanti saudara gunakan istilah-istilah ini. Ada indeks, ada legacy sign, ada redundant, sin sign, quali sign, simbol ini sangat khusus, denotatif, konotatif, repetition, structure, deconstruction, meaning, meaningful, reduksi, seleksi, informasi, keberaturan, chaos, lalu juga vulgarisation, messages, repertoire, probability, unlikely, unprobable, uncertainly, super sign, syntax, consciousness, binary, the creative process, dan seterusnya. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah sebagian saja yang digunakan di semiotika. Dan silakan nanti juga di seni tradisi ada istilah-istilah juga yang tiba-tiba memiliki similarity atau juga lebih kaya. Nah, itu gunakan istilah-istilah itu di dalam kajian. Jadi tidak saudara menjelaskan sesuatu tapi tidak ada dasarnya dan tidak kuat istilahnya begitu ya. Nanti gunakan. Nanti juga sama di seni tradisi juga sama demikian ya. Ada istilah yang disebutkan pakem, ada istilah yang disebut
dengan